Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Baik, alhamdulillah kita sudah bisa bertemu kembali dalam pembahasan ilmu balaghah, khususnya ilmu ma'ani. Insyaallah di pertemuan ini kita akan membahas tentang tamanni. Apa itu tamanni? Tamanni ini termasuk jenis insya tolabi, insya yang bentuknya tolabi atau tuntutan. Tamanni itu adalah pengharapan. Tapi pengharapan ini pengharapan terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sebab kalau pengharapan sesuatu yang mungkin terjadi dan mungkin sudah terjadi, itu masuknya ke insya tolabi, disebutnya taraji. Insya Allah dua-duanya akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. At-tamanni, tamanni. Apa itu tamanni? At-tamanni huwa talabu syai'il mahbubil ladzi la yurja husuluhu. Nah, untuk yang memiliki buku bisa dibuka di halaman 35. Tamanni adalah talabu syai'il mahbubi. Tuntutan menuntut sesuatu yang sangat diinginkan. Talabu syai'il mahbub, menuntut sesuatu yang sangat dicintai, sangat diinginkan, alladzi la yurja husuluhu, tapi hasilnya tidak bisa diharapkan, tidak akan terjadi. Mengharap sesuatu yang tidak mungkin, itu disebut dalam bahasa Arab tamanni. Talabu syai'il mahbubil ladzi la yurja husuluhu, menuntut sesuatu yang sangat diinginkan, sangat dicintai, tapi tidak bisa diharapkan hasilnya. Imma likaunihi mustahilan, bisa jadi tidak mungkin terjadi itu karena keadaannya mustahil, sesuatu yang sangat tidak mungkin. Seperti di sini contohnya ucapan penyair, ala laita syababu yamudu yauman fa ukhbirahu bima fa'alal masyibu. Ala laita, alangkah saya berharap, saya ingin masa muda itu datang kembali. Fa ukhbiruhu ala bima fa'alal masyibu. Lalu aku akan beritahu dia apa yang sudah dilakukan oleh masa tua. Nah, ini kapan pengharapan yang tidak mungkin. Semoga masa muda bisa kembali. Atau misalnya di ayat-ayat Al-Quran juga banyak bagaimana tamanni disampaikan oleh orang-orang kafir ketika mereka sudah ada di dalam neraka. Ya laitani kuntu turaba, misalnya dalam surat An-Naba, ya laitani kuntu turaba, duhai alangkah inginnya kalau aku ini dulu tidak jadi manusia, jadi tanah saja, supaya tidak dihisab dan tidak merasakan panas dan hinanya neraka. Nah, ini ungkapan taroji, pernyataan, ungkapan, tuntutan, tetapi tidak mungkin bisa dihasilkan. Nah, yang pertama karena memang mustahil. Ungkapan-ungkapan tadi termasuk jenis tamanni yang karena mustahil. Wa in mali kaunihi mungkinan ghairu matmu'in fi nailihi, bisa jadi juga pengharapan itu tidak terjadi karena ya mungkin sebetulnya, tapi tidak ghairu matmu'in, tidak ada hasrat untuk mewujudkannya. Seperti di surat Al-Qasas ayat 79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya laita lana mithla ma utiya qarun. Alangkah ingin kami memiliki mithla ma utiya qarun, seperti yang dimiliki oleh Qarun. Nah, kan semua orang tidak mustahil untuk mendapatkan apa-apa yang seperti didapatkan oleh Qarun. Nah, bisa jadi di masa sekarang pun ada orang sekaya Qarun. Di zaman modern orang terkaya sedunia bisa jadi sekaya Qarun misalnya. Tetapi karena kemudian kita mengungkapkan itu, berarti kan untuk jadi orang kaya seperti Qarun mungkin, tetapi kenapa kita tidak ghairu matmu'in? Bisa jadi karena memang tidak ada hasrat untuk mewujudkannya. Nah, itu namanya tamanni. Wa idza kana al-amrul mahbub bima yurja husuluhu kana talabuhu tarajian. Adapun apabila keadaan sesuatu yang diinginkan itu termasuk yang mungkin terjadi, kana talabuhu tarajian, maka tuntutannya disebut taroji. Jadi kalau tamanni, tuntutan sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena mustahil atau mungkin tapi tidak ada hasrat untuk diwujudkan,
Kalau sesuatu itu sangat mungkin terjadi, itu disebutnya taroji. Wa yu'abbalu fihi bi'asa wa la'alla. Dan taroji itu disampaikan dengan bentuk lafaz asa dan la'alla. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, la'allallah yuhditsu ba'da dzalika amra. Surat At-Tolak ayat 1. Mudah-mudahan Allah yuhditsu ba'da dzalika amra, menetapkan urusannya sesudah perkara ini. Atau dalam surat Al-Maidah ayat 52, asallah an ya'tiya bil fathi. Jadi bisa dengan la'alla, bisa dengan asa. Ini dua-duanya masuk jenis taroji, la'alla dan asa. Artinya semoga, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam contoh ini menetapkan urusannya tentang hal itu, atau semoga Allah memberikan kemenangan kepada kita. Ini kan sesuatu yang mungkin. Wa qad tusta'malu fit taraji laita li ghairil balaghi. Dan kadang-kadang juga menggunakan lafaz laita. Nah, laita ini termasuk jenis tamani sebetulnya yang tadi saya contohkan di surat Al-Qasas, ya laita lana mislama utiya qarun. Jadi tamani bentuk lafaznya adalah laita. Jadi diawali dengan laita, nah itu tamani. Tapi kalau diawali dengan la'ala dan asa, itu maksudnya taroji, sesuatu yang mungkin terjadi. Kalau pakai laita, sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kadang-kadang taroji juga pakai laita untuk apa? Ya, di sini disebutkan ligordin balaghiyin, untuk tujuan hiperbola. Jadi untuk melebih-lebihkan saja, padahal sesuatu itu mungkin terjadi. Kita lanjutkan. Walid tamani arba'u adawatin. Tamani memiliki 4 adab, 4 lafaz yang bisa digunakan untuk mengungkapkan pernyataannya. Wahidatun asliyatun, yang satu itu asli, wahya laita. Nah, ini lafaz tamani yang asli, laita. Tuh. Wasalasun ghairu asliyah, dan yang 3 bukan asli, naibah anha, sekedar pengganti dari laita. Wayutaman nabiha ligordin baladiyin, dan diungkapkan atau menggunakan 3 ini hanya untuk melebih-lebihkan. Yang pertama ada salah, kita tulis di bawah saja. Yang pertama hal. Nah, hal ini bukan lafaz, bukan adat tamani. Dia kan hal itu adat istifham, alat untuk bertanya. Artinya apakah? Tapi kadang-kadang sering digunakan untuk mengungkapkan tamani. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 53. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Adakah yang mau menjadi pemberi syafaat bagi kita sekarang, lalu dia memberi syafaatnya? Nah, ini ungkapan orang kafir di akhirat. Dia bertanya-tanya, tapi kan tujuannya pertanyaan ini mengharap. Hal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Adakah pemberi syafaat yang mau memberikan syafaatnya kepada kita? Ungkapannya pertanyaan, tapi maknanya tamani. Nah, makanya ini termasuk jenis adat tamani, walaupun bukan asli, karena aslinya adalah adat istifham. Kemudian yang kedua, adat tamani yang bukan asli adalah lau. Lau ini termasuk adat syarat. Nah, contohnya misalnya falau anna lana karrotan fanakuna minal mu'minin di surat Asy-Syu'ara ayat 102. Falau anna lana karrotan, kalaulah kami memiliki kesempatan kembali ke alam dunia, fanakuna minal mu'minin, kami pasti jadi orang mukmin. Ini menggunakan lau. Kalaulah kita bisa kembali ke dunia, maka kita akan jadi orang mukmin. Nah, itu harapan yang tidak mungkin, disebutnya tamani. Tapi menggunakan lau. Lau ini aslinya adat syarat, adat syarat, bukan istifham. Kalau tadi hal istifham, lau adat syarat. Dan yang ketiga adat yang bukan asli, biasanya tamani juga menggunakan la'alla. Nah, la'alla ini aslinya kesini, ada taroji, pengharapan sesuatu yang mungkin. Tapi kadang-kadang digunakan juga oleh tamani untuk tujuan hiperbola.
seolah-olah mungkin padahal tidak mungkin diharapkan. Contohnya asir balqata hal man yu'iru janahahu la'ali ila man qad hawitu atiru. Wahai burung-burung, adakah yang mau meminjamkan sayapnya? La'ali, pakai la'ala. La'ali ila man qad hawitu atiru. Semoga aku, mudah-mudahan aku bisa terbang menemui orang yang aku cintai. Nah, seolah-olah mungkin menggunakan la'ala, tapi hakikatnya tidak mungkin sebab dia termasuk tamani. Maka tiga ini bukan lafaz asli tamani, tetapi sering digunakan oleh tamani. Adat aslinya adalah laita. Itu saja mungkin tentang tamani. Jadi kalau disimpulkan, tamani itu adalah mengungkapkan harapan tetapi tidak mungkin terjadi, baik karena memang mustahil atau mungkin terjadi tetapi tidak bisa, tidak ada hasrat, tidak ada keinginan untuk mewujudkannya. Nah, kalau sesuatu itu mungkin terjadi disebutnya taroji. Kalau tidak mungkin namanya tamani. Ada tamani, ada satu yaitu laita. Ya, kemudian yang tiga ini sering digunakan oleh tamani tapi sebetulnya bukan, maka termasuk ada tamani yang bukan asli. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.